Halo, gue Dandi. Kemarin gue ketemu use case bagus lagi dari aplikasi TixID. Nah, di sini, jadi ketika kita pilih film, di halamannya itu, di si itemnya itu ada animasi komponen yang cuman muncul di item yang lagi di highlight atau yang ada di tengah. Nah, ketika kita scroll, itemnya muncul, dan di item yang lain itu dia ke hide gitu. Nah, ternyata bikin kayak gini tuh di Flutter mudah. Nah, di sini gue udah punya aplikasi jadinya. Di sini itemnya cuma muncul ketika di di item yang ada di tengah doang. Nah, jadi di item sebelumnya atau sesudahnya dia bakalan ke hide. Cuman muncul di item yang tengah doang. Nah, cara bikinnya itu gampang. Sini gue jelasin ya. Nah, di sini gue udah punya template projectnya. Di sini cuman simple doang, baru halaman kosong. Tapi di sini gue udah punya beberapa aset buat ditampilin. Ada 6 aset. Nah, di sini gue pakainya class, movie class. Dan ya, nanti kalau misalkan kalian perlu asetnya tinggal di-download dulu aja si source code-nya, nanti ada link di deskripsi. Nah, di sini ada assets-nya, terus di sini kita punya page controller. Nah, page controller ini dengan initial indeksnya 0 dan viewport fraction-nya 0,6. Nah, ini kenapa 0,6? Supaya kita nggak full layar dari kiri ke kanan. Nah, kita cuma 0,6 uh, lebar layar lah dipakainya. Nah, terus ada index notifier supaya nge-notify indeks keberapa gitu, yang sekarang ada di tengah. Nah, terus di sini kita bisa tinggal coding uh, komponen kita. Nah, di sini gue bakal pakai size box dengan tinggi sekitar 120. Terus gue bakal pakai page view builder, text index, terus return design image. Nah, si design image ini dia komponen khusus, komponen custom yang gue punya. Nah, mungkin kalau kalian download si source code-nya, nanti kalian bakal lihat ini projectnya itu udah pakai template gue. Nah, nanti paling gue akan coba jelasin si template-nya itu strukturnya kayak gimana. Cuman sekarang kita fokus dulu aja nampilin image. Nah, di sini kalian bisa nampilinnya itu pakai image bawaan yang si Flutter, itu bisa juga. Movie.data.index. Nah, di sini kita get si movie-nya, terus masukin ke si length-nya, si count-nya itu ada berapa. Movie data.length. Nah, di sini path-nya itu kita ambil dari movie assets. Nah, di sini udah ada, kita coba pakai fit-nya. Fittingnya itu box fit cover. Nah, kan ini kita awalnya full dari kiri ke kanan karena kita belum pasang si controllernya. Tapi kalau kita udah pasang si controllernya, dia bakalan cuman bakal pakai 0,6, nah ya 0,6. Jadi width-nya itu cuma 0,6 kayak gini. Nah, di sini kita tinggal tambahin animasi si teksnya itu, si teks yang di build on demand. Nah, di sini kita bisa pakai animated builder. Lebih enaknya pakai animated builder. Di sini kita coba pakai builder doang dulu. Di sini pakainya animated builder. Si animationnya kita pasang si page controller ini, karena si page controller ini dia nge-extend ini animation listenable. Jadi kita bisa pasang di animated builder. Nah, kita jangan return design, tapi jangan return image, tapi si image-nya kita pasang di child-nya, karena si image ini nggak perlu di rebuild, jadi kita pakainya pasangnya di child gitu. Nah, di sini di return ini kita pakainya, kan kita pakai stack. Kenapa pakai stack? Karena si komponen yang di build on demand atau yang dianimasinya itu ada di depan atau di atas si image kita. Jadi kita perlu pakai stack. Nah, jadi pertamanya kita bakalan render si childnya atau si image kita. Kalau kosong kita pakainya size box doang aja. Di sini udah ada, masih jalan, nggak error. Nah, terus di sini kita bisa pakai, kita tambahin dulu deh. Kita tambahin dulu si ininya supaya nggak terlalu mepet. Nah, di sini kita bisa pasang di sini. Kita bisa pasang di stacknya ini. Di sini simetrik aja, horizontal 16. Nah, ini udah ada padding. Terus di sini di stacknya ini kita coba pakai border radius. Jadi semua komponennya ke cut, kita pakainya clip track. Border radius circular 16 juga. Nah, di sini kita udah punya komponen yang lumayan bagus. Terus kita bakalan punya komponen yang bakalan di build on demand. Nah, tapi sekarang kita show dulu aja di semua komponen. Nanti gue tunjukin cara animasinya. Nah, di sini buinonya udah ada, tapi adanya di atas. Kita push ke bawah. Jadi bottom sama dengan 0. Kayak gini, terus left-nya 0, right-nya juga 0. Juga 0. Nah, jadi full kanan kiri terus ada di bawah gitu.
Nah, ini udah ada, udah setengah jadi. Sekarang kita tinggal animasiin si position si widget ini. Cara animasinya tuh gampang. Kita tinggal calculate si page controller indexnya. Jadi kayak gini nih. Nah, kita pertama cek dulu kalau si page controllernya ini udah attach, udah dipasang ke sini atau belum. Nah, kalau udah dipasang, kita pakai atau kita ambil si current page-nya berapa. Nah, ini dia current page displayed in the controller. Nah, jadi current page-nya berapa, terus buat ngecek page mana yang lagi di tengah, kita bisa pakai codingan ini, current page dikurangi index yang sekarang berapa. Jadi index yang show-nya itu misalkan 2, nah current page 2. Nah, berarti 2 kurangi 2, 0. Nah, si 0 ini bakal nandain komponen itu ada di tengah gitu. Nah, sisanya dia bakalan antara 1 atau min 1. Misalkan indeks yang sekarang itu, nah ini nih, misalkan si sore istri, ini indeks ke 0 kan, sedangkan current page 1. Nah, dia bakalan jadi min 1. Tapi karena pakai ABS, dia bakal jadi 1 aja gitu, positif 1. Nah, kita udah dapat offsetnya nih. Nah, di offset ini kita tinggal kayak gini. Kita tinggal kurangin. Oh ya, sebelum dikurangin kita bisa lihat kalau misalkan si bottomnya ini gue kurangin 20, si komponennya itu bakal ngilang ke bawah gitu, nge-scroll ya, transisi ke bawah. Nah, kita bisa manfaatin behavior ini. Kita udah punya offset, kita udah tahu behavior si position ini. Nah, kita tinggal kurangin aja. Offset dikali 48. 48 ini dari mana? 48 ini dari tinggi si kontainernya. Jadi kalau misalkan offsetnya ini kan kita kalau ada di tengah itu 0. Nah, dia bottomnya bakal 0 kalau lagi di tengah. Tapi kalau ada di kanan kiri, si offsetnya itu bakalan 1. Nah, jadi 1 kali 48 dia bakal minus 48. Yang otomatis si komponen ini dia bakalan hilang. Nah, gua liatin ya. Nah, ini karena indeksnya 0 terus current page-nya 0 juga 0, si komponennya dia ada di tengah. Maka dari itu si komponen buy now-nya ini dia ke show. Yang lainnya enggak. Kalau gua coba scroll, nah di sini si current page-nya ini dia ngubah. Yang asalnya 0 jadi transisi ke 1. Kalau gua print ya, current page. Nah, di sini si current page-nya itu 1. Nah, kalau gue transisiin lagi, si current page-nya itu transisi dari 1 mau ke 2 gitu. Nah, jadi kita bisa manfaatin behavior kayak ini buat ngeanimasiin si komponen yang mau di-build yang cuma di tengah gitu. Nah, caranya pakai ini. Kita ngecek dulu posisi current page-nya berapa. Terus kita cek juga item yang ada di tengah pakai offset ini. Si offset ini bakal menandain 0 kalau itemnya di tengah, terus 1 kalau itemnya ada di kanan kiri. Terus dari sini kita bisa pakai buat ngeposisiin si widget yang kita punya. Nah, simpel kan? Behaviornya sudah mirip dengan yang ada di Tix ID ini. Kan mirip. Nah, jadi gimana? Mudah kan cara customisasi widget di Flutter? Dan ya, mungkin gitu aja. Dan see you in the next one. Bye.